Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Agus Pranoto, mahasiswa Universitas Mercubuana yang mengambil mata kuliah Natural Language Processing. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu tugas besar 1. Pertama, nomor 1, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah kepanjangan singkatan dari Natural Language Processing, adalah cabang dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antar mesin dan manusia menggunakan bahasa natural. Nomor 2, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Yaitu part of speech tagging, text segmentation, word sense disambiguation, syntactic ambiguity, imperfect or irregular input, dan speech X. Kemudian nomor 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak, yaitu perangkuman otomatis atau automatic summarization, kemudian penerjemahan machine translation, kemudian pengenalan wicara atau speech recognition, dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition. Kemudian nomor 4, apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? NLTK adalah singkatan dari Natural Language Toolkit, yaitu library Python untuk bekerja dengan permodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Python sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata beribuan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Kemudian, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Kemudian nomor 6, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Kemudian nomor 7, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia, dan jelaskan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah disiapkan di awal. Kemudian library sastrawi merupakan algoritma Nazis dan Andriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Kemudian nomor 8, apa tujuan dari word embeddings? Word embeddings adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Apa definisi dari back of word? Nomor 9. Back of words adalah mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Nomor 10, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata dipresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek, memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Kemudian nomor 11, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah suatu metode pengolahan dokumen yang biasanya digunakan dalam spelling correction, word prediction, dan pengolahan lainnya. Nomor 12, jelaskan contoh penerapan n-gram. Contoh yang saya temukan yaitu dalam jurnal penggunaan n-gram pada analisa sentimen pemilihan kepala daerah Jakarta menggunakan algoritma naive Bayes. yaitu menjelaskan tentang analisa sentimen digunakan pada penelitian ini untuk melihat
pendapat masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah Jakarta pada media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasikan pendapat menjadi positif atau negatif dengan menggunakan seleksi fitur chi-square yang telah dilakukan Ngram sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat akurasi klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes dengan melakukan penggunaan fitur Ngram. Kemudian jelaskan definisi dari smoothing. Teknik smoothing dalam NLP digunakan untuk menangani skenario yang terkait dengan penentuan probabilitas atau perkiraan kemungkinan urutan kata yang terjadi bersama-sama ketika satu atau lebih kata secara individual atau unigram atau n-gram sebagai bigram atau t-gram di himpunan yang diberikan tidak pada masa lalu. Nah, kemudian nomor 14 jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing adalah teknik smoothing yang membantu mengatasi masalah probabilitas nol dalam algoritma pembelajaran mesin naive Bayes. Menggunakan nilai alfa yang lebih tinggi akan mendorong kemungkinan menuju nilai 0,5, yaitu probabilitas sebuah kata sama dengan 0,5 untuk ulasan positif dan negatif. 15. Apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Back off menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back off ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Agar model back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram order lebih rendah. Sedangkan interpolasi menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi t-gram, bigram, dan unigram. Kemudian nomor 16 jelaskan mengapa Naiserky smoothing memiliki kinerja yang baik. Secara luas dianggap sebagai metode pemulusan atau smoothing method yang paling efektif karena penggunaan pendiskonan absolutnya dengan mengurangi nilai setiap dari suku orde bawah probabilitas untuk menghilangkan n-gram dengan frekuensi yang lebih rendah. Pendekatan ini telah dianggap sama efektifnya untuk n-gram orde tinggi dan rendah. Kemudian nomor 17, apa latar belakang munculnya metode stupid back off? Algoritma bernama stupid back off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas Murray. Tidak ada diskon terhadap probabilitas per order lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back off ke n-gram per order lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap atau tidak tergantung pada konteks. Kemudian nomor 18, apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari Good-Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilakukan sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.